Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Li mu'allif hadzal kitab wa li jami'i masyayikhina ila mutasanadihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Basyaratan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alim al-alamah Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Syafi'i fi kitabih Syarhul Waraqat wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulamihi fid dharain amin. Wa ammal 'ammu fa huwa ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Wa amma dan adapun umum bahwa maka ia ma'amma adalah sesuatu yang mencakup meliputi syai'ain dua hal fasaidan atau lebih. Jadi disebut umum itu minimal menghimpun dua hal. Minimal, lebih boleh min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Karena nanti kalau ada hasar, ada pengecualian, ada istisna, maka berarti yang berlaku pengecualiannya umum tidak berlaku. Min qawlihi, seperti ucapannya amamtu Zaidan wa Amran bin Atha'i. Zaid ulang, amam tu saya meratakan pada Zaid dan Amr bil Atha, dalam hal pemberian. Artinya sama-sama diberi. Zaid diberi, Amr diberi. Umum berarti. Contoh lain, wa amam tu jami'an nasi bil Atha'i. Saya meratakan seluruh manusia bil Atha, dalam hal pemberian. Ai syamiltuhum syamilayasmulu. Ai syamiltuhum bihi. Ai yaitu syamiltuhum, syamil meliputi, mencakup, menghimpun, hum mereka, bihi dengan Atha, dengan pemberian. Fafil ami syumulun, maka di dalam umum, sesuatu yang umum itu ada syumul. Syumul itu artinya misalkan syumuliyatul Islam, artinya kesempurnaan, kelengkapan. Wa alfadhuhu al-mawdu'atu lahu, dan lafaz-lafaznya, alfaz itu jamak dari lafzul, mufradnya lafzul, jamak taksirnya alfaz. Lafaz-lafaznya nyanya itu umum, jadi lafaz-lafaz umum. Alfazuhu wa alfazuhu, dan lafaz-lafaz umum. Al-mawdu'atu lahu, yang ditetapkan baginya, yang ditetapkan baginya, bagi umum. Arba'atun, ada 4. Al-ismul
Al-ismul wahidu, isim pertama al-wahid, al-mu'arrafu bil alif lam, yaitu isim yang dimakrifahkan dengan awalan alif lam. Di depan isimnya itu ada alif lam. Asalnya nakirah, memasukkan alif lam menjadi ma'rifah. Nah, itu namanya al-mu'arraf bil alif wal lam. Ada tadi istilah al-mawdu'ah wa al-fadhuhu ay al-mawdu'atu lahu, karena nanti umum itu ada 3. Ini tambahannya, pengayaan sedikit. Ada umum berdasarkan mawdu'ah seperti yang disebutkan di sini. Nanti yang kedua ada umum berdasarkan uruf. Dan yang ketiga ada umum berdasarkan akal. Jadi berapa tadi? 3. Umum berdasarkan mawdu'ah. Yang kedua umum berdasarkan apa tadi? Uruf. Dan yang ketiga ada umum berdasarkan akal. Apa yang dimaksud dengan umum bil mawdu'ah? Al-fawzu al-mawdu'atu lahu, yakni umum yang ditetapkan. Mawdu'ah itu yang ditetapkan menurut kaidah-kaidah lughah, kaidah-kaidah bahasa. Nah, termasuk tadi yang pertama adalah al-ismu al-mu'arrafu bil alif wal lam. Itu kan kaidah bahasa, yakni kaidah bahasa Arab, nahwu, ya kan? Ini kita harus terlalu mendalam gitu. Karena kalau terlalu mendalam bingung pengantar-pengantarnya itu awalan. Nahwu contohnya, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Inna, sesungguhnya, al insana, manusia itu, lafi, sungguh, berada di dalam khusrin, kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali alladzi, orang-orang yang aman, mereka orang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau kita analisis ya ayat pertama ini, innal insana lafi khusr, itu ada taukid, ada 2 alat penguatan. Yang pertama inna di awal kalimat. Jadi inna itu selalu di awal kalimat. Atau nanti ada kaidah khusus kalau dia tidak di awal kalimat. Tidak ketemu kan di awal kalimat anna. Kalau anna itu nanti di tengah. Atau setelah qala yaqulu qaulan atau anna. Jadi inna itu hukum asalnya di awal kalimat. Dan inna termasuk ada tutup. Mana ada tuh taukid yang kedua? Mana? Pada ayat innal insana lafi khusrin. Mana ada di taukid yang kedua? Nah, lam. Itu lam taukid. Jadi sungguh, kata Allah, manusia pasti. Nah, karena taukid kan lam, fi, pasti berada di dalam
kerugian. Jadi di awal ayat Allah sudah menakut-nakuti manusia. Supaya apa? Supaya ihtimam, memberikan perhatian. Jadi uslubnya begitu, balaghahnya langsung ditakut-takuti di awal. Ente ini rugi, kalian ini rugi. Dan yang disebut itu insan. Insan itu yang tadi itu isim mu'arraf bil alif wal lam. Berarti dia umum. Berarti untuk seluruh manusia. Karena disebut umum itu artinya dia menghimpun afrad, menghimpun bagian-bagian, dan menghimpun juz'iyat, bagian-bagian. Jadi kalau disebut insan berarti umum, maka itu ya yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang sawo mata, yang putih kemerah-merahan, yang rambutnya keriting, yang rambutnya ikal, yang rambutnya lurus sampai yang tidak berambut masuk. Yang hidungnya mancung, hidungnya pesek, yang matanya sipit, matanya belok, semua masuk dalam lafaz insan. Jadi langsung sama Allah dinyatakan sesungguhnya manusia semuanya lafi khusri, berada di dalam pasti berada dalam kerugian. Supaya manusia itu langsung cagak di baiknya, langsung melek matanya. Ada mendengar ayat ini kok tidak melek, itu berarti ngantuk. Ya kan? Berarti tidak paham ilmu nahwu. Nah itulah pentingnya belajar ilmu nahwu supaya kemudian makin mantap keimanan kita. Karena ilmu nahwu itu ilmu alat supaya kita makin taat, alat supaya kita makin kuat akidahnya, makin mantap ketaatan syariat. Nah jadi al-insan itu adalah lafaz umum. Kenapa? Karena dia al-ismu al-mu'arraf bil alif wal lam. Lalu apa jamaknya insan? Nah, jamaknya insan itu ada dua. Yang pertama anasiyun atau anasiyatun. Kalau itu muannas nih. Jadi satu aja sudah mutakarnya anasiyun. Kalau muannasnya anasi. Video ada nggak? Ada ya? Oh, Bapak tulisnya juga ada ya? Ya gitu. Jadi antum tulis saja alif hamzah, nun, kemudian alif, kemudian sin, kemudian ya. Nasi. Mengudahkan. Muannasnya tinggal dinamai tak marbutoh. Anasiyatun. Itu jamak dari insan. Nah, tapi perlu ditambahkan insan ini isim yang mu'arraf al-ismul mu'arraf bil alif lam yang secara makna memang umum. Seperti kalau kita mengatakan kaum. Di dalam kaum itu kan ada orang-orangnya. Itu kalau al-qaum berarti itu jamak, berarti itu umum. Kalau disebutkan umat, jamaknya umam. Kalau kaum jamaknya aqwam. Nah itu kalau ada al-ummah turid, berarti al-ummah itu yufidul umum. Al-jamaah, kan jamaah itu menghimpun. Rahtun itu sekelompok orang. Jadi ada kata-kata tertentu dalam bahasa Arab yang dihitung mufrad tapi maknanya memang umum. Seperti ya tadi itu al-insan, al-qaum, rahtun, ummatun, jamaatun dan seterusnya. Baik. Nah di sini di ayat ini
Allah langsung sambungkan dengan istisna pengecualiannya. Ya, ini namanya mustasnanya muttasil, bersambung setelah ayat pertama. Dan muttasil juga di mana kan insan itu manusia, nanti iman dan amal soleh itu juga terkait dengan manusia. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya berdasarkan ayat ini, kalau kita tidak ingin masuk dalam kelompok manusia yang merugi, maka kita harus melakukan 4 hal. Iman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, 4 itu kalau mau diringkas lagi sebenarnya 2 saja. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Karena wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu termasuk dalam amal saleh. Jadi sebab keselamatan, terhindar dari kerugian itu intinya 2, iman dan amal saleh. Kalau aku baca Quran itu dari awal sampai akhir, itu selalu juga bicara tentang iman dan amal saleh. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu iman. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah, amal saleh. Terus apa lagi? Walladzina yu'minuna bima wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal saleh. Terus apa lagi? Terus yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaihim wa unzila min qablikum. Jadi itu iman. Wa ulaika humul muflihun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Iman. Wa ulaika humul muflihun. Jadi orang beruntung itu 2 aja, iman, amal saleh. Qad aflahal mu'minun walladzina idza surah al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Terus walladzina hum lizakati fa'ilun. Amal saleh dan sisa. Wasmul jam'il mu'arrafu billah. Dan isim jamak mu'arraf bil alif wal lam. Contohnya apa? Faqtulul musyrikin, maka bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrik. Al musyrikin ini jamak apa? Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Mu'arraf bil alif lam. Dia ma'rifah dengan awalan alif dan lam, maka itu juga yufidul umum, berfaedah umum. Jadi kalau disebut faqtulul musyrikin, bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrik, berarti orang-orang musyrik secara umum. Iya, binian. Kecuali nanti ada taksis. Nah, itu pentingnya belajar nahwu. Ya kan? Kemarin-kemarin antum belajar nahwu mungkin belum ketemu apa faedahnya, sekedar untuk baca kitab, keperluan untuk baca kitab. Ternyata ada keperluan lain. Ya, ini kita jadi tahu ini lafaz umum, ini lafaz khusus. Dari mana kita tahu dia lafaz umum? Salah satunya kalau dia jamak yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Jadi ala kulli hal
ilmu itu penting peradaan kita ya. Jadi kalaupun kita belum ketemu manfaatnya, kita aja belum sampai. Belajar matematika itu penting juga. Kalau antum belum ketemu manfaatnya, kita aja belum sampai. Dan satu lah ya, matematika itu yang paling penting dari matematika itu sebutnya. Dan itu umum, berlaku secara umum. Semua pelajaran matematika itu akan mengarah ke sana. Apa? Itu apa? Pelajaran matematika itu melatih untuk berpikir, berlatih berpikir kritis, sistematis, apalagi logis. Materinya mungkin sudah lupa, bagaimana fungsi linier, bagaimana fungsi kuadrat, bentuknya seperti apa, variabelnya apa saja, bentuk korbannya seperti apa, mungkin lupa. Tapi berpikir kritis, sistematis, dan logisnya itu sudah akan memperoleh. Nah, itu yang paling penting dari matematika. Sehingga akhirnya terbentuk di pikiran di kita bahwa ketika untuk mengatakan sesuatu itu kita harus kritis terhadap sesuatu, kita kritis. Satu huruf pun salah kita perhatikan. Matematika kan begitu, satu angka saja salah. Nahwu juga mengajarkan begitu kan, satu huruf saja salah. Sistematis, urutan, tidak loncat-loncat. Karena kalau loncat-loncat itu namanya anaknya kodok. Kenapa anak kodok loncat-loncat? Pernah antum bertanya kenapa anak kodok loncat-loncat? Gak tahu? Apa jawabannya? Jawabannya ya namanya juga anak-anak. Jadi dimaklum kalau anak kodok loncat. Terus antum protes, itu bapaknya sudah tua juga loncat-loncat. Jawabannya apa? Apa? Ya, namanya juga kodok. Nah kalau kambing nggak mungkin loncat-loncat. Paham tuh? Paham kan lagi? Orang pakai kada paham tak lalu. Yang lain boleh kada paham, tapi pakai kada boleh kada paham. Ya oke. Karena pakai dahulu sudah. Pakai itu kan artinya orang yang paham lah. Nah, berarti antum kalau boleh kada paham, yang lain boleh kada paham, antum harus paham. Yalah. Gitu. Kelas. Wal asmaul mubhamah. Selanjutnya adalah isim-isim mubhamah. Mubham itu artinya isim yang tidak ditentukan, tidak khusus, ya umum. Kalau di hadis kita bahas samar. Kenapa samar? Karena tidak disebut siapa orangnya secara khusus, tidak disebut namanya. Ja'a rajulun, atau ata rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rajulun itu kan mubham, ya kan? Tua, bisa muda, bisa anak-anak, bisa Arab, bisa ajam, karena tidak disebut nama. Jadi asmaul mubham. Seperti apa? Kaman fi man yaqilu. Ka seperti man. Kaman itu seperti man. Ya kan? Dan kamen rider. Kaman artinya siapa? Seperti man. Yang diterjemahkan fi mayaqilu, pada sesuatu yang berakal. Jadi man itu untuk sesuatu yang berakal. Secara hakikah ya, nanti bisa jadi untuk ligoi akil secara majaz. Tapi hukum asalnya itu hakikah. Al aslu fil kalam al hakikah. Al aslu fil kalam al hakikah. Kaman seperti, K-nya seperti ini. Nah, kalimatnya apa? Man dakhala dari fahuwa aminun. Man
dakhala. Itu kalimatnya. Man dakhala. Siapa yang masuk dari ke dalam rumah saya, fahuwa amin. Dan dia aman, selamat. Ini kan mirip ucapannya Muawiyah. Nah, seperti ucapannya Abu Sufyan bin Al-Harb ketika dia baru masuk Islam jelang Futuh Makkah. Lalu Abbas nama Nabi mendatangi Nabi, kata Nabi, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang senang dengan fakhr, kebanggaan. Dia orang Banjar itu himungan orangnya. Kalau dipuji dia itu senang. Lalu kata Rasulullah, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Man dakhala fi baiti fahuwa amin. Man dakhala fil bait, maksudnya fil Masjidil Haram fahuwa amin. Nah, siapa saja kalian wahai penduduk Quraisy yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya, berarti kan tidak melawan ini karena dia masuk ke dalam rumah, maka dia aman. Siapa yang sembunyi masuk ke dalam Masjid Haram, aman. Nah, itu mirip seperti itu kalimat. Nah, itu cara Nabi menghimungi Abu Sufyan. Jadi ternyata dalam teknik komunikasi Nabi itu menghimungi orang itu boleh-boleh aja. Ya, untuk tujuan kemaslahatan Islam. Maka Rotom, Ustazah, Ustaz bisa-bisa lah menghimungi kekawanan. Masya Allah, Zaki, Antum ini jauh-jauh belajar di sini, rajin. Tolong mengatakan sampah ke tempat sampah. Nah, gitu kan. Ada maksud, tapi maksudnya itu di ujung setelah dihimungi. Nah, gitu kan. Belajar memuji, belajar menghimungi. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak suka dipuji. Tahu HP ini, tawakan angkat. Karena yang ditawakan gara-gara dipuji dia nggak senang. Lalu kata dia, tahu HP ini. Jadi kadang-kadang marah tapi diekspresikan dalam bentuk yang bercanda. Jadi tidak harus diekspresikan ketidaksukaan itu dengan secara polos, dengan wajah yang tidak senang, ucapan kata-kata kasar. Bisa juga diekspresikan dengan cara yang melucu begitu. Tapi yang penting hati puas. Tawak HP ini. Kata tawak itu sudah. Tapi yang ditawakan kan HP. Orang kan kadang marah. Kita tawakan belum tangkap kan itu. iPhone belum. Jadi man di sini yufidul umum. Siapa saja man dakhala dari, siapa yang masuk dalam rumahku fahuwa amin, maka dia aman. Kemudian wa ma. Tadi man, sekarang ma. Dan ma. Jadi terjemahnya apa ya? Ma. Apa-apa. Man tadi siapa saja. Fima pada apa? Layak hidup yang tidak berakal. Jadi kalau man itu fima yakilu, kalau ma fima la yakilu secara hakikah. Meskipun dari secara majas bisa jadi ma itu untuk orang yang berakal. Nah, contohnya ma ja'ani minka akhadtuhu. Apa saja yang engkau datangkan kepada, apa saja yang dia datang kepadaku, minka dari dirimu, itu bisa dibaca minka, bisa juga dibaca mingki. Tergantung lawan bicara. Kalau lawan bicaranya laki-laki pakai minka. Kalau lawan bicaranya perempuan, mingki. Gak enak didengar ya, mingki. Maja'ani minka akhadtuhu. Aku akan ambil dia. Jadi apa saja yang dia datang, ja'a. Ja'a itu fi'il madhi. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Kembalinya ke man. Misalnya ada non, namanya non wiqayah.
nun untuk melindungi, non pelindung. Itu juga non pelindung. Melindungi apa? Melindungi hamzah supaya tetap fathah. Gitu. Makanya disebut non iqoinah, non pelindung. Nah, ya-nya itu yang mutakallim. Itu maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya saya. Kamu memukul saya. Mana maf'ul bihnya? Saya kan? Nah, jadi tidak selalu saya itu menjadi subjek. Kadang saya itu menjadi objek. Kamu memukul saya. Kau menyakiti hatiku, kau menyakitiku. Nah, ku itu saya. Nah, jadi objek. Nah, yang mutakalimnya ini objek. Nah, andai tidak ada nun wiqayah kan jadi jai. Hamzahnya menjadi kasroh, terseret ke yang mutakalim. Padahal yang namanya fi'il, kalau dhamirnya huwa itu mabni alal fathi. Nah, supaya dia tetap mabni alal fathi, bagaimana? Dihadirkanlah nun pelindung, nun wiqayah. Itu dalam dunia nahwu itu juga ada pelindung. Kelas ya. Maja'ani apa saja yang dia datang kepadaku, minka darimu, artinya pemberian darimu, akhadtu saya akan ambil dia. Apa saja artinya ma itu. Ya, karena sudah berpadah ke itu, karena dijulungi apa? Jangan protes. Sudah diberi protes. Meskipun kalau boleh berpadah, nah kalau bisa tuh betah konpang dulu. Dulu ya hadiah rupiah latihan. Dia ukurannya berapa? Nah itu kan jadi nyaman. Saya ini termasuk besar kepala. Termasuk besar kepala. Rupiah zaman sesekumpulan sudah dikeliling. Ada dapat. Rupiah yang putih gitu, yang keras itu. Sesekumpulan ada dapat ya. Sampai ke Samarinda ada dapat. Dari rupiah ke Samarinda. Atau di Sunan Ampel, pas Sunan Ampel dapat. Kayaknya ada orang Samarinda di hadiah saja. Dia mau bikin kopiah kelas. Kan itu kopiah standar di Lajnah Khusus di Kasbil Ulama. Nah, harus begitu kopiahnya. Tidak boleh kopiah yang dipakai si siapa tuh Zaid Mahmi. Itu gasan dililit boleh, tapi kalau gasan ngisi kajian tidak standar. Harus yang keras, kopiahnya para habaib. Di kostum itu juga ada apa? Ada aturannya. Buya pernah ditegur oleh almarhum Kiai Haji Kusminen gara-gara pernah dapat hadiah sultan merahnya ada putih-putihnya yang biasa dipakai oleh ikhwah di Saudi, yang merah. Nah, lalu dijepit depannya itu supaya pas Idul Adha khutbah pakai itu, lalu foto posting ke situ. Kenapa antum pakai seperti itu Ustaz? Kenapa pakai itu dulu? Itu lain hurufnya kita, itu hurufnya ubahannya buat Saudi. Jangan umpatan ke itu. Nah, soalnya masih banyak ya, ada orang jawab. Habis itu dililit jadi imam posting lagi, dikomen lagi sama dia, kenapa anda masih pakai itu? Beda ini Ustaz, kalau kemarin dipasang, sekarang dililit. Mereka nggak pernah yang pakai lilit begitu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Paham sih? Paham ya? Nah, jadi kan penampilan itu penting. Jadi yang pertama kamal, ihsan, jamal, apa? Kamal, ihsan, jamal, kamal, ihsan. Itu yang dilihat dulu oleh orang itu Pak Jamal ya.
kesempurnaan idenya, pemikirannya, gagasannya. Baru ihsan. Atau ihsan dulu. Ya, jadi jamal, ihsan, amal. Sudah penampilannya cocok kan, serasi, setiap datang selalu ngasih hadiah. Ini kiai, dia dan keluarga ihsan kan. Sakit apa kiai? Biasa pijeti. Bagaimana kalau kami bukan? Nah itu kan. Senang kan kayaknya ini datang. Nah sambil dibekam, gimana nih kiai? Palestina. Kayaknya kalau kita tidak bersatu dalam melawan kepemimpinan Islam, kita nih begini-begini terus. Kiainya pasti mengiyakan, sedang dibekam. Kalau tidak mengiyakan, didalami jarumnya kan. Aduh sakit. Kenapa kok sakit? Jarumnya saya dalam nih Pak Yai. Loh kenapa? Kenapa Yai nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan? Paham maksudnya ya? Itu khidmat. Ya dengan khidmat, dengan ihsan itu kita bisa membina sejumlah ulama sunnah. Di Banjarmasin itu ini cerita sedikit. Ada tokoh yang sakit, beliau sakit parah karena COVID. Nah kita kirimi obat-obatan, kita kirim tim untuk merawat beliau. Karena pada saat yang sama istrinya sakit, sampai istrinya meninggal dan dia itu tidak bisa mengantarkan ke pemakaman. Nah kita bantu gitu. Nah setelah begitu kan sebelumnya juga sempat datang ngaji. Ada juga yang kena stroke, kita rawat, kita buka sembuh biasanya akhirnya ngaji. Jadi kadang-kadang itu bukan ide dulu yang masuk, tapi justru lewat ihsan, bersikap yang itu cerita ya, cerita. Kalau mau cerita banyak ceritanya. Khalas. Wa'ai, selanjutnya wa'ai. Ai istifhamiyadun, pertanyaan, au syartiyun atau syarat, au mausulatun atau mausulah. Di ai itu bisa istifhamiyah, pertanyaan, artinya siapa saja. Syartiyah jika mausulah yang isim mausul, jadi allati, alladani, alladina, allati, allatani, allai itu kan isim mausul. Ma isim mausul, man isim mausul, ai juga isim mausul. Ya lah. Fil jami' maksudnya fil jami apa? Di sana disebut ai ma ya'kilu, ai may ya'kilu wa ma lam ya'kil. Nah, jadi ai itu bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Beda dengan ma dan man. Kalau ma tadi lil akil atau lil ghairi akil? Apa? Kalau man lil akil atau lil ghairi akil? Lil akil. Kalau ma lil ghairi akil. Tapi kalau ai bisa li akil, lil akil dan li ghairi akil. Itu maksud dari fil jami'. Nah, contohnya ayu abidi jaka ahsin ilaihi. Ayu yang mana saja dari abidi budakku, jaka yang dia datang menemui engkau, ahsin berbuat ihsanlah ilaihi padanya. Ihsan kurang, ya, pakai ihsan zaid. Ikrul yang mencapai sambat. Nah, jadi ayu di sini berfaedah umum. Jadi nanti hambaku yang mana saja yang datang, ya, yang tua kayak muda, yang punya keahlian memasak, punya keahlian mencampur, bertanam atau menggiling gandum, segala macam, pokoknya siapa saja dari hambaku yang datang, ahsin ilaihi, berlakulah yang baik kepadanya.
Terus ayu yang lain. Wa ayyul asya'i aratta. Nah ini enak nih, enak didengar ini. Kalau ada yang ngomong ini nih, ditunggu-tunggu nih. Jadi kalimatnya kan ayyul asya'i aratta a'taitu kahu. Enak kan? Enggak. Betul, betul. Ayyul asya' kan termasuk pentol di dalamnya. Apa saja ya dari sesuatu aratta yang kau inginkan, apa itu aku akan beri engkau hu dia. Punya itu ke asya. Nah itu contoh ya, apa itu punya dua maf'ul bih. Apa itu punya dua maf'ul bih. Mana maf'ul bih pertama? Ka. Mana maf'ul bih selanjutnya? Hu. Apa itu kahu. Aku beri ka engkau hu dia. Dia tak asya. Kemudian wa aina fil makani. Aina untuk makan. Apa ke? Wes astagfir lil ilal amam ilal hamam. Fadhal ya faqih. Wa aina fil makan. Mana kamil makan? Oh. Wa aina fil makan. Aina untuk tempat. Nahu contohnya. Aina matakun akun makan. Itu bisa makan, bisa maki. Maka bisa makan, boleh nggak maki? Nggak boleh ya? Nggak boleh maki. Harus makan. Karena kalau ki berarti kalimatnya gimana? Hah? Kalau ma'aki, misalkan seorang suami mengatakan ke istrinya, aina matakun akun ma'aki. Berarti apa yang harus diperbaiki kalimatnya? Ini kalau di kampus namanya tes TOEFL. Kalau ada TOEFL itu bahasa Inggris, TOEFL itu Arabic Courage. Ya, untuk Arabic luar negeri. Nah, kita di UIN itu S3 tesnya 2, Arabic dan English. Dan nilainya harus 500. Nah, jadi salah satu soalnya itu begitu. Ini ada deteksi kesalahan kalimat secara grammar, secara kaidah. Coba kalau misalkan itu diganti ma'aki, kalimatnya gimana? Nama takun akun ma'aki, berarti salahnya di mana? Takun harusnya menjadi jadi apa? Kalau karena fi'il mudhari'nya apa? Apa fi'il mudhari'nya karena? Yakunu. Kalau dia, huwa, yakunu. Kalau huma, yakuna. Nih, kalau hum, yakununa. Kalau anta, takunu. Kalau antuma, takunani. Kalau antum, takununa. Kalau anti, kalau anti, taku. Kalau anta, takunu. Kalau anti, takuni ya gitu loh. Takuni ya. Nah, berarti kan kalau ma'aki kalimatnya berarti ainama takuni akun ma'aki. Nah, karena takun berarti nggak mungkin dibaca ma'aki, harus ma'aka. Loh, kenapa kok takun bukan takununa? Karena ainama itu termasuk apa? Amil
Amil? Ayo. Amil? Jazam. Ini nama kan termasuk amil jazam. Dua yang dijazamkan, takun dan akun. Nah, ini sekaligus menerapkan kaidah ya. Asalnya kan takununa dan akunu. Asalnya kan takunu dan akunu. Akunu untuk dhamir apa? Dhamir? Ayo oke. Kada boleh kada paham, yang lain boleh tidak paham. Termasuk. Kalau akunu untuk dhamir apa? Dhamir dong. Dhamir anta. Bisa lah. Dhamir? Dhamir apa? Ana. Asalnya akunu, tapi karena majzum menjadi akun. Aina matakun, akun ma'ak. Di mana saja, kan aina tadi. Di mana saja engkau tinggal, aku tinggal bersamamu. Di mana saja engkau mondok, aku mondok bersamamu. Ini banin terhadap banin ya. Tidak berlaku banin terhadap banan dan sebaliknya. Jadi jangan sampai pokoknya kemana banin itu mondok bombati. Luar biasa. Mana banan itu mondok opat ke situ. Mengamalkan aina matakun, akun ma'ak. Contohnya akun ma'akab atau bukan akun ma'aki. Jadi ini hanya berlaku untuk banin terhadap banin, banan terhadap banan. Wa mata bila mana fi zaman, untuk zaman, untuk waktu. Nahu mata syi'ta ji'tuka. Insyaallah nikmat badan. Di mana saja engkau mau, aku datang menemuimu. Mata syi'ta, di mana engkau mau, ji'tuka, aku menemui. Jadi kapan mau janjian ketemu, mau hari apa, saya siap hadir. Mau jam berapa, saya siap hadir. Nah, jadi mata di sini juga yufidul umum. Jadi waktunya kapan saja. Ya, sama kan kalau kita ngomong ke orang, kapan saja lah, terserah nanti mau di mana, mau kapan, mau di mana. Nah, itu artinya umum ya. Nah, lalu kata si yang ditawari, saya maunya di sini jam sekian hari ini. Karena kita sudah memberi peluang ke dia di mana saja, ya berarti kita mau tidak mau harus memenuhi. Karena umum. Kecuali kita nawar lagi, oh kalau itu saya nggak bisa, kejauhan. Kalau di situ saya nggak bisa. Kalau jam itu saya masih ngajar, berarti kadang tidak berlaku kalimat mata syi'ta ji'tuka. Kemudian wa ma fil istifham, ma untuk istifham. Ma indak, apa yang ada pada sisimu, apa yang ada pada dirimu. Ma indak, jadi ma-nya itu ma tapi istifham, bukan ma mausul. Kalau yang di atas itu ma mausul ya. Ma ja'ani minka arastuhu itu ma mausul atau asmaul mubhamah. Kemudian wal jazai, jazak balasan, nahu ma ta'malu tujza bih, apa saja yang engkau perbuat tujza bih, engkau akan dibalas dengannya. Kau mau taat, dibalas, dapat pahala, dapat surga. Kau maksiat, kau dibalas dosa, neraka. Kau mengerjakan PR, kau dapat nilai. Kau tidak mengerjakan PR, kau dipoin. Jadi mata malu tujza bihi. Wa fi nuskhati, dalam satu naskah, jawabnya al-khabaru badal jazai. Nah, tambahan dari ini seperti atas ya, ada namanya badal jazai. Khabar badal jaza. Khabar dari badal dari jaza balasan. Nahu amil tu ma'amilta.
Jadi nikmat tadi ya, masih nyambung ke ma. Tadi ma fil istifham, kemudian ma al jaza, kemudian ma khobar badal jaza. Amil tuh saya berbuat, ma amil tak apa yang kau perbuat. Ma jadi ini fidul umum. Wa ghairihi dan yang lainnya kalau khobari ala nusfatil ula seperti khobar pada manuskrip naskah yang pertama, wal jaza ala tsaniyah atau balasan itu yang kedua. Wala fil nakirat, kemudian la ya yang setelahnya itu nakirah, yakni la sebagai huruf la nafiyah lil jinsi. Sudah belajar ya di nahwu ya, la nafiyah lil jinsi. Sudah pernah ketemu? Pernah belajar? Sudah. Di 5 juz adalah la nafiyah lil jinsi. Ada. Di judulnya sudah masuk situ? Hah? Belum. Tapi sudah pernah belajar ya di antum monggo di pondok. Sebelumnya. Hah? La nafiyah. La nafiyah lil jinsi sudah belajar? Sudah. Oke. Ala ya. La wala fi nakirah, ini la nafiyah lil jinsi. Nahu la rajula fid dari. Tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Nah, la-nya itu la nafiyah lil jinsi, rajulannya itu isim la mansub dengan tanda fathah mabni alal fathi. Fid dari di dalam rumah. Jadi ini artinya rajula nakirah, dia nakirah terletak setelah la yufidul umum. Artinya tidak ada satu orang laki-laki pun, tidak ada satu jenis laki-laki pun apapun jenisnya di dalam rumah. Kita satu JP-nya 40 menit, berarti 80 menit. 80 menit itu 60 ditambah 20. Berarti 5 menit lagi. Sedikit lagi. Wal umumu min sifatin nutqi. Umum itu dari nutqi, sifat nutqi. Nutqi itu pengucapan. Wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi. Maka tidak boleh mengklaim umum fi ghairihi, ada selainnya, maksudnya selain nutqi. Minal fi'li berupa perbuatan, wa ma yajri ma majrahu, dan yang berjalan di tempat jalannya, maksudnya yang setara dengan fi'il. Ya, jadi karena kemarin sudah kita bahas juga ya bahwa perintah larangan itu adalah bil nutqi, ucapan. Nah, itu pentingnya lisan. Kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam baina salatain fi safar. Sebagaimana pada peristiwa menjamaknya Rasulullah SAW antara dua salat ketika beliau safar. Nanti bisa dicek hadisnya rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Fa innahu la ya'ummu safaru tawilu wal qasiru. Maka menjamaknya Nabi di dalam safar itu la ya'ummu, tidak berlaku umum terhadap safar tawil wal qasir. Safar yang jauh dan yang dekat, yang memenuhi jarak safar. Meskipun ada khilaf, kalau mazhab Syafi'i 81 km ke atas berarti tawil, kurang dari 81 berarti qasir. Nah, tapi karena itu fi'il Nabi bukan qaul Nabi, maka fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma. Itu hanya terjadi atau berlaku pada salah satu dari keduanya. Jadi, jamaknya Nabi baina sholatain fi safar itu berlaku salah satu dari keduanya. Artinya kalau tidak tawil ya qasir. Nah, jawabannya nanti yang tawil, yang lebih dari 81 km. Wa kama fi qada'ihi bi syufa'ati lil jar. Dan sebagaimana juga keputusan Nabi, ketetapan Nabi terhadap syufa'ah,
Syufa'ah itu hak kepemilikan secara paksa terhadap tetangga. Nanti di fikih ada itu, di fikih Abu Sufyan. Rawahun Nasa'i anil Hasani mursalan. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Hasan secara mursal. Fa innahu la ya'ummu kullu jarin. Maka itu tidak berlaku untuk seluruh tetangga. Karena itu berdasarkan fi'il Nabi, bukan berdasarkan qaul Nabi. Lihtimali lihtimalin khususiyatin bidzalikal jihad. Karena ada kemungkinan, ya, di bawah kemungkinannya itu kepada khususiyatin, kekhususan pada tetangga itu, ya, tidak berlaku bagi tetangga yang lain. Jadi intinya pada paragraf ini yang ingin disampaikan, umum itu berlaku pada sifatun nutqi. Ya. La yajuzu dakwal umum fi ghairihi. Minal fi'li wa ma yajri majrahu, dan yang setara dengan fi'il. Kelas. Jadi itu yang kita bahas kaitannya dengan umum. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang al-khasu yuqabilul amma, khusus sebagai kebalikan dari umum. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.